Lokasi jalan kiri jurang, jalan setapak. Jalan dihalang-halangi, kayak ada yang main ini. Kita harus pinggirkan kayu. Posisi tengah hutan, tanpa sinyal. Mobil masih nggak bisa di starter pakai kunci cadangan karena Sebuah mobil rental milik pengusaha rental di Jakarta dibawa kabur penyewa ke Jember, Jawa Timur. ini masih Korban menuturkan awalnya mobil miliknya disewa selama 4 hari untuk dipakai ke Bromo. di tengah hutan. Namun, tim yang bertugas mengecek GPS menemukan mobil tidak melaju ke Bromo. Bisa hidup. Lalu saat di tengah perjalanan, penyewa memutus GPS, sehingga tim tidak bisa melacak keberadaan mobil. Korban pun meminta pertolongan kepada rekannya yang berada di Sidoarjo. Mobil ternyata ditemukan di pegunungan wilayah Jember. Korban dan rekannya kemudian melakukan pengejaran dan pencarian mobil rental yang digelapkan penyewa. Korban mengaku sempat dihalangi oleh oknum yang mengaku sebagai pemilik mobil. Mobil akhirnya berhasil diamankan dan dibawa kembali oleh korban meski dalam keadaan rusak dan nomor polisi sudah dipalsukan. Namun korban tidak menemukan keberadaan penyewa. Diketahui kasus penggelapan mobil rental memang tengah marak dan terjadi di sejumlah daerah. Iya, jadi ceritanya itu saya menyewakan mobil ke atas nama Tito. Itu dia KTP-nya Tangerang tapi ngontrak di Jakarta Timur. Nah, katanya dia sewa 4 hari itu mau ke arah Bromo, Gunung Bromo. Kita kan ada tim untuk buat ngecek GPS terus. GPS jalan ke arah Probolinggo, tapi dia arahnya kok malah ke arah timur, ke kanan. Sedangkan kalau Bromo itu kan kiri ya, ke arah Malang. Terus kita pantau sampai hari pertama selesai, itu GPS masih aman, dipantau terus. Ternyata mereka berhenti di SPBU Tongas. Di SPBU Tongas ini mereka berhenti lama, ternyata GPS-nya diputus. Itu kejadiannya hari pertama malam. Hari kedua malamnya itu, hari kedua pagi Senin, saya baru menyadari kalau GPS sudah putus. Dan sebenarnya itu udah dikonfirmasi, udah di notifikasi ya dari server GPS kami bahwa terjadi GPS putus di SPBU Tongas gitu. Nah, langsunglah saya menghubungi rekan-rekan BRN, langsung minta bantuan dan geraknya alhamdulillah cepat, sangat cepat. Terus ketemu ini ya? Terus langsung ya mobil posisi A1 berada di gunung gitu. Itu di pedalaman banget, Mas. Wah, jalannya itu serem. Mungkin kalau ada videonya yang udah dibagikan dari teman-teman, itu memang itu real, luar biasa itu medannya. Di sana nggak ada sinyal, terus juga aksesnya susah banget. Towing pun nggak akan bisa masuk itu. Gitu. Makanya kita putar kepala, walaupun mobil udah ketemu, tapi ternyata kendalanya yang paling penting nggak bisa nyala. Wah, itu repot tenan. Yeah. Kita semua di situ sampai udah pusing sampai tengah malam itu. Tengah malam hari kedua. Hari keduanya itu baru kita manggil teknisi, semuanya teknisi GPS. Tapi unit langsung ketemu ya? Ya, hari pertama udah ketemu. Terus dengan usernya sendiri, nyawa sendiri ketemu nggak? Wah, nggak ketemu. Itu pasti kalau biasanya yang kalau kita main rental udah paham sih ya istilah pemetik gitu. Nah, inilah salah satu sindikat-sindikat mereka itu ngambil mobil langsung dijual atau digadaikan. Berarti yang penting unitnya ketemu ya? Ya, kita prioritas biasanya pasti langsung ke unit. Oke, gitu, baik, Mas. makasih. Ya, kami dari BRN Jawa Timur mendapat laporan dari anggota kami yang dari Jakarta bahwasannya ada kendaraannya yang disalahgunakan. Yang pertama dari laporan monitoring bahwa GPS-nya telah terputus, sehingga pemilik kendaraan langsung berkoordinasi dengan
Porda ataupun koordinator daerah Pusat Nasional di Jawa Timur. Dari situ Porda menghubungi Korwil dan anggota-anggota kami di Jawa Timur langsung gerak untuk mengejar kendaraan. Ya, bergerak itu berapa orang Om? Berapa tim? Hari pertama bergerak sekitar 20 anggota untuk menyisir karena kebetulan mobil ini larinya ke arah gunung di daerah Jember. Jadi sudah medannya sangat luar biasa, terkendala juga sinyal sehingga GPS sempat lulus. 1-2 jam kemudian baru akhirnya mobil bisa ditemukan. Jadi kami mendatangkan dari dealer kendaraan, dari kebetulan e-mobilizer itu kontaknya sudah dirusak. Jadi sehingga sama pelaku ini sudah disabotase. Ada beberapa jalur kabel yang memang mereka putus. Nah ini yang akhirnya memerlukan waktu sampai 2 hari baru mobil bisa dibawa kembali, hidup kembali gitu. Jadi di hari kedua, jadi hari pertama itu hari Senin, di Selasa hari kedua itu sekitar jam 5:30 sore ya. Jadi datang 3 orang yang mengaku sebagai pembawa mobil. Dari situ mereka menunjukkan kontak mobil ya, kontak mobil yang mereka pegang. Dan di situ mereka berbicara bahwasanya mengeluarkan uang 20 juta dengan alasan orang tersebut meminjam ke dia. Ya, meminjam ke dia dengan nada marah-marah. Ternyata setelah kami cek, kami tanya teman-teman, memang ya ini mungkin diduga juga arahnya ke sindikat. Ya, untuk ke jalur hukum sendiri kemarin karena awal kita istilahnya datang ke lokasi tidak ada yang mengakui siapa pembawa kendaraan tersebut, sehingga kami dengan teman-teman hanya mengupayakan supaya mobil tersebut bisa kembali. Adapun masalah jalur hukum nanti tergantung dari pemilik sewanya, pemilik mobil rentalnya, apakah langsung dilanjutkan ke pelaporan terhadap penyewanya. Karena di tersebut masih nampak